Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskuler. Chronic rheumatic heart diseases I0,5 sampai I0,9. Other specific rheumatic heart diseases I0,9.8. Penyakit jantung rematik adalah kerusakan katup jantung akibat komplikasi dari demam rematik. Jika tidak segera mendapatkan penanganan, penyakit jantung rematik berisiko menyebabkan gagal jantung. Penyebab penyakitnya itu tidak mendapatkan pengobatan infeksi streptococcus secara tuntas atau mengalami infeksi jantung. Tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh, sulit mendapatkan antibiotik, jarang mencuci tangan, terutama setelah bersin, batuk, atau sebelum makan. Gejala yaitu demam, nyeri sendi, lemas, benjolan di bawah kulit, ruam kemerahan di kulit, kelelahan, gerakan tiba-tiba pada otot atau kaki. Diagnosisnya itu tes darah untuk menghitung kadar sel darah putih yang dapat menandakan infeksi atau peradangan. Foto ronsen dada untuk mengetahui kondisi paru-paru dan mendeteksi pembesaran pada jantung. Elektrokardiografi untuk menghitung denyut jantung dan memeriksa aktivitas listrik jantung. Ekokardiografi untuk mendeteksi kelainan pada jantung, pembuluh darah, aliran darah, dan kemampuan otot jantung untuk memompa darah. MRI jantung untuk mendeteksi kondisi katup jantung dan otot jantung. Pengobatan. Dokter dapat meresepkan beberapa obat-obatan untuk menangani gejala penyakit jantung rematik. Jenis obat-obatan yang dapat diberikan oleh dokter antara lain antibiotik. Pemberian antibiotik harian dalam jangka panjang dilakukan untuk mengobati demam rematik pada anak-anak dan dewasa muda. Yang kedua, steroid, yaitu yang diresepkan oleh dokter untuk meredakan peradangan pada jantung dan bagian tubuh lainnya. Komplikasi. Penyakit jantung rematik yang tidak mendapatkan penanganan dengan segera berisiko menimbulkan komplikasi serius, diantaranya gangguan irama jantung atau aritmia, atrial fibrilasi, gagal jantung, endokarditis, dan robekan pada katup jantung. Pencegahan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum mengolah makanan atau sebelum makan. Kedua, menghindari penyebaran bakteri dengan tidak berbagi peralatan makan, handuk, dan sarung bantal. Menutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk, mengonsumsi makanan bergizi lengkap seimbang, mencukupi waktu tidur malam, dan istirahat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara penggunaan dari penyakit Other Specific Rheumatic Heart Disease. Yang pertama kita akan mencari dari ICD-10 volume 3. Kita akan mencari dari datum R, Rheumatic Specific dengan kode I09.8 dengan halaman 557. Kita akan membuktikannya di ICD-10 volume 1. Dan terbukti di ICD-10 volume 1 Other Specific Rheumatic Heart Disease dengan kode I09.8 halaman 422. Cara pengkodeannya kita akan mencari di ICD-9. Kita akan mencari dengan datum E. Dan terbukti ekokardiografi dengan kode 88.72. Ekokardiografi dengan halaman 320. Kita akan membuktikannya di depan dan dapat ekokardiografi dengan kode 88.72 halaman 240. Hipertensi, diasis, renovaskular, hypertension. Hipertensi renovaskular atau hipertensi ginjal adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyempitan arteri yang dibawakan darah ke ginjal.
Kondisi ini kadang juga disebut stenosis arteri ginjal karena ginjal tidak dapat pasokan darah yang cukup. Ginjal bereaksi dengan membuat hormon yang membuat tekanan darah meningkat. Hipertensi renovaskular adalah jenis tekanan darah yang tinggi. Bisa diobati bila diagnosis yang tepat. Tanpa pengobatan, peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan komplikasinya lainnya. Penyebabnya inflamasi atau peradangan dan pada arteri yang disebabkan oleh kondisi arteritis, Ataxia sindrom, antibodi antiposkulit dan sindrom autotangan. Fibrosis radiasi yang merupakan efek samping dari terapi tradisi konfilasi arteri ginjal. Diasis arteri ginjal yang dapat terjadi setelah cadangan pada pembuluh darah, obstruksi akibat operasi pada arteri. Gejala tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol setelah atau lebih obat pada dosis maksimalnya termasuk diuretik. Tekanan darah tinggi pada usia muda. Tekanan darah tinggi yang stabil yang tiba-tiba berburuk atau sulit dikendalikan. Ginjal yang tidak bekerja dengan baik yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Penyempitan arteri lainnya di tubuh seperti ke kaki, otak, mata, dan tempat lainnya. Penutupan cairan secara tiba-tiba di dalam paru-paru atau endom paru. Diagnosis. Ultrasonografi USG duplex. Gambar dari tes ini dapat menunjukkan penyumbatan di arteri ginjal atau darah yang bergerak melalui arteri terdekat dengan kecepatan lebih tinggi dari normal. USG ini bersifat non-invasif, artinya tidak ada instrumen medis yang masuk ke tubuh dan tidak membuat kamu terpapar radiasi. Namun metode ini tidak menemukan semua kasus stenosis arteri ginjal. Tidak selalu dapat mengetahui seberapa penyempit arteri dan mungkin kurang akurat jika teknisi yang melakukan tes tidak terampil. Angiografi tomografi terkomputerisasi atau CTA. Prosedur ini menggunakan sinar X dan teknologi komputer untuk membuat gambar. Media kontras disuntikkan ke pembuluh darah di lengan untuk melihat struktur arteri dengan lebih baik. Prosedur ini mungkin bukan pilihan bagi mereka dengan fungsi ginjal yang buruk karena pewarna kontras. Magnetic Resonance Angiogram atau MRA. Gambar dari tes ini menunjukkan aliran darah dan fungsi organ tanpa menggunakan sinar X. Media kontras dapat disuntikkan ke pembuluh darah di lengan untuk lebih melihat struktur arteri. Pelemas otot dapat digunakan jika diperlukan. Tidak ada paparan radiasi dengan tes ini. Pengobatan. Dokter dapat merekomendasikan menjalani salah satu dari dua prosedur berbeda, yaitu angioplasti atau operasi bypass ginjal. Angioplasti adalah melibatkan balon yang dimasukkan melalui selangkang untuk membantu memperlebar arteri di ginjal yang telah menutup atau menyempit. Operasi bypass ginjal adalah melibatkan penempatan stent untuk memotong arteri yang tersumbat. Komplikasi. Jika memiliki hipertensi renovaskular, kamu mungkin mengalami komplikasi yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi berikut ini, yaitu gagal ginjal, infrak miokard atau serangan jantung, stroke, edema paru, retinopati, hipertrofi ventrikel kiri, gagal jantung, kongestif, aneurisma, demensia vaskular. Kode penyakit hipertension renovaskular terdapat pada ICD-10 volume
3 halaman 334 dengan kode I15.0. Sedangkan pembuktian kodenya kita lihat pada ICD 10 volume 1 halaman 424 dengan kode I15.0. Sedangkan tindakannya kita lihat di ICD 9. Tindakannya adalah ultrasonografi deep vein thrombosis dengan kode 88.77 halaman 465. Sedangkan untuk melihat pembuktiannya kita lihat pada halaman 240. Ini Angina pectoris. Pengertian angina pectoris merupakan salah satu jenis penyakit jantung yang disebabkan karena otot jantung kekurangan pasokan oksigen dan darah. Angina pectoris terjadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner di jantung. Penyebab paparan asap rokok, diabetes mellitus, kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, hipertensi, obesitas, anemia berat atau hemoglobin kurang dari 8 minggu, hipertiroidisme, aritmia atau irama jantung tidak teratur. Gejala utama dari angina pectoris adalah nyeri dada. Nyeri dada terutama dirasakan di sisi kiri atau di dada tengah. Sensasi nyeri seperti ini ditekan oleh barang yang sangat berat atau seperti diremas-remas atau seperti terbakar. Tak hanya di dada, nyeri juga bisa dirasakan di ulu hati, punggung, leher, dan radang bawah. Pada angina pectoris, nyeri dada muncul setelah dipicu oleh aktivitas berat, misalnya olahraga, setelah makan, kedinginan, atau mengalami emosi berlebihan. Nyerinya biasanya terjadi selama 1-5 menit dan akan membaik setelah beristirahat atau setelah mengonsumsi nitrogliserin. Diagnosis: dokter akan melakukan wawancara lengkap dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan rekam jantung dan pemeriksaan ronsen dada. Pada pemeriksaan ini, penderita akan dipasang alat rekam jantung sambil menjalani treadmill. Treadmill test akan dilakukan bertahap mulai dari berjalan, jalan cepat, hingga berlari. Saat itu, akan rekam jantung dilakukan terus-menerus. Selain itu, jantung perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi atau mengetahui fungsi pompa jantung dan kondisi katup jantung. Pencegahan: jauhkan diri dari paparan asap rokok, pertahankan berat badan ideal, olahraga teratur sebanyak 4-5 kali per minggu. Jika mengalami hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi, konsumsilah obat dengan teratur sesuai petunjuk dokter. Pengobatan: menghindari paparan asap rokok atau berhenti merokok dan menjauhi orang yang merokok. Mengendalikan penyakit-penyakit yang mencetus angina pectoris pada si penderita seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas. Cara penggodaannya, yang pertama kita buka buku ICD 10 volume 3, kita cari pada letter A. Di sini ditemukan penyakit angina pectoris dengan kode I20.9 pada halaman 50. Untuk memastikan kembali penyakit ini, kita buka buku ICD 10 volume 1, kita cari pada kode I20.9. Di sini juga ditemukan penyakit angina pectoris dengan kode I20.9 pada halaman 425 yang membuktikan bahwa penyakit ini ada. Untuk pemeriksaan penyakit angina pectoris itu adalah elektrokardiogram, terdapat pada ICD 9, kita cari pada letter E. Dan di sini ditemukan EKG atau elektrokardiogram pada kode 89.52 pada halaman 320. Untuk pembuktiannya kita cari pada kode 89.52. Dan ditemukan di sini juga ada elektrokardiogram pada kode 89.52 pada halaman 245 dan membuktikan bahwa pemeriksaan ini ada pada penyakit angina pectoris.